Against the Gods Bab 2198, Fajar Terakhir Jiwa Iblis. Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Aula Malam Abadi menjadi sangat sunyi selama periode ini, dan bahkan aura dingin dan mencekam yang dulunya menyelimuti langit pun tampak telah memudar secara signifikan. Saat Tanah Suci Abadi semakin dekat, sementara semua kerajaan dewa dipenuhi dengan aktivitas dan kegembiraan yang luar biasa, kerajaan Ilahi Malam Abadi tetap sunyi mencekam. Shen Wuyange bukanlah dewa biasa. Pikirannya bengkok, dan kecurigaannya yang nyaris obsesif melampaui pemahaman manusia biasa. Di matanya, semua makhluk hidup menyimpan niat jahat, dan tak seorang pun bisa mendapatkan secercah kepercayaan darinya. Ketika ia bersemayam di dalam aula malam abadi, kesadaran ilahinya yang luas menyebar seperti benang-benang kusut yang tak terhitung jumlahnya, meliputi seluruh wilayah malam abadi. Pada sedikit saja kecurigaan, dia akan melepaskan hukuman ilahi yang paling kejam dan tanpa ampun, bahkan menghapus pelaku sepenuhnya. Oleh karena itu, di kerajaan ilahi malam abadi, dari para penjaga malam hingga para pelayan berpangkat terendah, semua orang biasanya diam dan gemetar, tidak pernah berani berbisik, dan setiap kata yang mereka ucapkan harus sangat hati-hati. Bahkan prasasti dan tulisan pun harus dibuat dengan sangat teliti, karena jejak yang ditinggalkan oleh pena atau ukiran tidak dapat lolos dari kesadaran ilahi yang menakutkan dan tak tertandingi dari dewa malam abadi. Namun selama periode ini, suara Shen Wuyange tidak pernah menggelegar dalam amarah, dan tidak ada hukuman ilahi yang turun. Meskipun demikian, tidak seorang pun berani merasa tenang sedikit pun. Di tengah rasa takut dan ketegangan yang mencekik, tak terhitung banyaknya praktisi malam abadi diam-diam mendambakan dalam hati mereka bahwa begitu Dewa Wuming pergi ke Tanah Suci Abadi, yang legendaris, kerajaan ilahi malam abadi yang terlantar akhirnya dapat terbebas dari malam abadi yang menyedihkan. Hanya segelintir orang dari lingkaran dalam yang benar-benar memahami alasan di balik ketenangan yang aneh ini. Selama waktu ini, Shen Wuyi telah tenggelam dalam meditasi mendalam. Apakah ia mencoba mencapai pencerahan tiba-tiba atau merenungkan suatu hal yang mendalam? Hal itu masih belum diketahui. Hingga saat ini, dia akhirnya membuka matanya. Shen Wu Yuluan, yang telah berjaga tanpa gentar di sisinya, merasakan perubahan aura Shen Wuyi dan segera menoleh padanya. Kekhawatiran terlihat jelas dalam suaranya. Wuyi, kamu akhirnya bangun. Apakah kamu mendapatkan sesuatu selama ini? Shen Wuyi tidak menjawab. Ia menatap lurus ke depan dengan ekspresi agak linglung, lalu mengucapkan bisikan aneh. Halaman terakhir dari Kitab Rahasia akan segera terungkap. Pupil mata Shen Wu Yuluan menyempit tajam, matanya melebar karena terkejut saat menatap Shen Wuyi, dan ia terdiam cukup lama. Kesadaran ilahinya sudah tidak ada di sini lagi. Suara Shen Wuyi terdengar acuh tak acuh. Dia menoleh ke arah Shen Wu Yuluan dan mengatakan sesuatu yang mengguncang dunia, paling lama dalam 3 bulan, kerajaan ini akan mengalami perubahan besar, entah menuju fajar atau menuju malam abadi yang lebih gelap. Bibir Shen Wu Yuluan bergetar, masih tak mampu berbicara. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal lebih erat hingga setiap buku jarinya berubah menjadi putih pucat yang mengkhawatirkan. Ia telah lama mengetahui bahwa Shen Wuyi memiliki persepsi spiritual yang aneh, jauh melampaui ranah dan pemahamannya. Bahkan kesadaran ilahi Shen Wuyange, yang mencapai alam dewa sejati, dan indera spiritual Shen Wu Yuluan sendiri di alam batas ilahi pun tidak dapat merasakannya. Namun Shen Wuyi selalu merasakan pergerakannya dengan akurasi mutlak, tidak pernah sekalipun salah. Shen Wuyi mengulurkan tangannya dengan lembut, meletakkan tangannya di atas tangan Shen Wu Yuluan, merasakan gejolak emosi dan aliran darah yang bergolak di bawahnya. Bibi Yuluan, apakah kamu takut? Kehangatan lembut yang tersalurkan melalui sentuhan itu membuatnya tiba-tiba menyadari tubuhnya sendiri telah menjadi sedingin es. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu membalas genggaman tangan Shen Wuyi. Tatapannya yang perlahan-lahan menjadi tenang bertemu dengan mata Shen Wuyi, dipenuhi dengan tekad yang tumbuh, kepercayaan, kerinduan, dan sedikit kasih sayang seolah-olah sedang memandang seorang kerabat muda yang tercinta. Tentu saja aku takut. Namun apapun hasilnya, saya tidak akan pernah mundur, dan tidak akan pernah menyesal. Hanya dengan beberapa kata, gejolak di hati dan matanya lenyap, digantikan hanya oleh tekad yang tak tergoyahkan. Wuyi, lanjutkan dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku, dan dia, akan selalu mendukungmu kapanpun dan dimanapun. Shen Wuyi mengangguk pelan, lalu tiba-tiba mengangkat jari, memberi isyarat untuk diam. Jauh di dalam kuil malam abadi, tangan Shen Wuyange melayang di atas Kitab Rahasia. Menggunakan kekuatan dewa sejati yang dimilikinya, dia dengan susah payah menyingkirkan lapisan debu jurang kuno yang menutupi kitab itu, sedikit demi sedikit. Seluruh proses tersebut membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Satu kesalahan langkah saja dan, Kitab Rahasia, itu bisa rusak oleh kekuatannya yang luar biasa. Mengingat temperamennya saat ini, mungkin hanya kitab rahasia ini yang bisa memaksanya untuk bersabar. Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya. Akhirnya, lapisan debu jurang terakhir pun menghilang. Jari-jari Shen Wuyange yang keriput dan menyerupai sulur membeku di udara. Setelah beberapa tarikan napas, jari-jari itu perlahan turun dan membalik halaman terakhir buku tersebut. Tindakan sesederhana itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan lambat oleh Dewa Wuming. Jari-jarinya yang menghitam dan layu gemetar tak terkendali. Dalam keheningan mencekam kuil malam abadi yang sunyi seperti alam hantu, orang bahkan dapat mendengar gemuruh detak jantung yang teredam. Terlihat jelas betapa terharunya dia. Akhirnya, saat jarinya berhenti, halaman terakhir dari Kitab Rahasia terungkap. Unsur inti terakhir dari susunan metamorfosis pun terungkap di hadapan Yang Mulia Dewa Wuming.
Mengingat ketebalan dan sifat kuno debu jurang yang pernah menutupi kitab itu, kemungkinan besar kitab tersebut telah ada di lautan berkabut selama lebih dari 2 juta tahun, mungkin ditinggalkan oleh dewa sejati kuno. Dilindungi oleh kekuatan ilahi kuno yang kini tak dapat dikenali di dunia saat ini, meskipun waktu telah berlalu lama dan debu jurang telah mengikisnya, isi kitab rahasia tetap utuh setelah debu tersebut hilang. Yang semakin membuktikan asal-usul dan pemilik kitab ini yang luar biasa. Bahkan Shen Wuyanya sendiri, meskipun mengerahkan kekuatan ilahi terkuatnya, ia tidak akan mampu melestarikan kitab suci yang begitu rapuh di tengah debu jurang lautan berkabut yang tebal selama itu. Ketika makhluk hidup menghadapi kekuatan yang melampaui kekuatan mereka sendiri, bahkan melampaui batas kognisi mereka, rasa hormat alami pasti akan muncul. Bahkan seorang dewa sejati pun tidak terkecuali. Dan rasa hormat ini, yang lahir dari pengakuan yang luar biasa, secara tak terlihat menenggelamkan kehati-hatian dan keraguan yang seharusnya muncul secara alami. Ketika prasasti terakhir di halaman terakhir, kitab rahasia, sepenuhnya terwujud di dalam lautan jiwanya, udara di dalam kuil malam abadi tiba-tiba membeku. Kemudian, jari-jari Shen Wuyanya yang layu mulai bergetar, menimbulkan gelombang teror yang perlahan menyebar ke seluruh ruang sekitarnya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jeritannya yang mengerikan tiba-tiba menjadi tak terkendali, seketika memecah keheningan yang menyelimuti kerajaan ilahi malam abadi, mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuh praktisi yang hadir, membuat mereka gemetar untuk waktu yang lama. Wilayah pedang bintang menurun. Wilayah pedang bintang menurun adalah salah satu kekuatan afiliasi di bawah kerajaan ilahi penghancur surga. Para praktisi di dalam wilayah ini terutama berlatih kultivasi pedang, dan di antara 3.000 wilayah pedang afiliasi di bawah kerajaan ilahi penghancur surga, wilayah ini termasuk dalam eselon atas dalam hal kekuatan komprehensif. Sebagai wilayah afiliasi, wilayah ini selalu taat hukum dan berhati-hati, dengan ketat mematuhi peraturan kerajaan dewa, dan tidak pernah berani bertindak sembrono. Namun hari ini, karena kedatangan mendadak satu orang, seluruh wilayah diselimuti suasana yang berat dan mencekam. Saya, Tuan Wilayah Wei Tianxiao dari wilayah bintang menurun, dengan hormat kami menyambut Tuan Paviliun Hua Zizu yang terhormat. Tuan Paviliun Zizu memegang posisi tinggi di kerajaan dewa dan sibuk dengan berbagai urusan. Kami ingin tahu urusan mendesak apa yang membawa Anda untuk mengunjungi tanah kami yang sederhana ini secara pribadi. Wei Tianxiao, penguasa wilayah pedang bintang menurun, mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangannya terkatup memberi hormat, posturnya sangat rendah hati. Wajahnya menunjukkan campuran rasa hormat dan gugup, tetapi di dalam hatinya, jantungnya berdebar kencang dengan berbagai kekhawatiran. Dia sama sekali tidak cukup naif untuk percaya bahwa pihak lain benar-benar bersikap merendahkan karena kebaikan. Pasti ada kejanggalan. Di belakangnya, para praktisi inti dari wilayah pedang bintang menurun mengikuti dari dekat, semuanya menahan napas dan berkonsentrasi penuh, hati mereka tegang. Hua Zizu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubah gelapnya berkibar tertiup angin, membangkitkan gejolak di hati kerumunan yang berkumpul. Tatapannya perlahan menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada Wei Tianxiao, dan ia berbicara dengan tenang, Tuan Wei, saya datang sendiri hari ini tanpa pengawal justru karena sedikit perkenalan yang pernah kita miliki dan kepercayaan saya pada karakter Anda. Saya tidak ingin memperbesar masalah ini tanpa perlu. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk berbicara jujur tentang apa yang akan saya sampaikan selanjutnya, jangan menyembunyikan apapun karena keegoisan. Jantung Wei Tianxiao berdebar kencang. Ia sedikit mengerutkan alisnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Paviliun Zizu, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda. Saya telah berpikir dengan saksama tetapi tidak dapat mengingat kesalahan atau kelalaian apapun. Mohon Tuan Paviliun, beri saya pencerahan. Saya telah mengembangkan hati saya melalui pedang dan membuktikan hati saya dengan pedang. Saya tidak pernah, dan tidak akan pernah berani menyimpan sedikit pun tipu daya atau kebohongan. Tatapan dingin Hua Zizu menembus kejujuran di matanya dan berkata pelan, pil bintang Qi yang kau berikan bulan lalu, satu hilang. Apakah ini disengaja, atau tidak sengaja? Pil bintang Qi adalah pil mendalam unik yang ditempa dari 13 jenis kristal jurang, dimurnikan menggunakan formasi pedang eksklusif wilayah pedang bintang menurun sebagai katalis. Sekitar 70 pil dapat diproduksi setiap 100 tahun, di mana 36 diantaranya harus secara teratur dipersembahkan kepada kerajaan dewa penghancur surga. Sejak wilayah pedang bintang menurun berafiliasi dengan penghancur surga, tidak pernah ada kesalahan atau kelalaian. Di atas puncak awan yang jauh, Hua Caili yang tadinya penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba kehilangan minat. Dia mengguncang lengan Yun Ce dengan lembut dan berkata dengan suara halus, kupikir sesuatu yang besar telah terjadi, tapi ternyata hanya satu pil bintang Qi yang hilang. Sungguh membosankan. Yun Ce tersenyum tipis, masih menatap ke bawah. Memang, satu pil bintang Qi yang hilang adalah masalah kecil, tetapi martabat kerajaan dewa yang tercermin di baliknya adalah masalah yang tidak dapat ditoleransi. Namun dia tidak mengatakan ini kepada Hua Caili. Mendengar itu, wajah Wei Tianxiao berubah drastis. Tanpa ragu, dia meninggikan suaranya, Tuan Paviliun Zizu, wawasanmu sangat sempurna. Persembahan 100 tahun kepada kerajaan dewa adalah bukti dan kehormatan yang memberikan perlindungan kerajaan dewa kepada wilayah bintang menurun. Itu juga merupakan fondasi bagi perdamaian dan keamanan rakyatku. Itu selalu menjadi prioritas utama wilayah pedang bintang menurun, dan kami tidak akan pernah membiarkan kelalaian atau kesalahan sekecil apapun. 36 pil bintang Qi adalah inti dari persembahan wilayah kami. Setiap generasi penguasa wilayah secara pribadi menghitung dan memeriksanya. Persembahan bulan lalu, saya sendiri telah memeriksanya berkali-kali. Tidak ada yang hilang, bahkan tidak ada cacat terkecil sekalipun. Hal ini benar-benar mustahil.
Benar-benar mustahil. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, suaranya yang tadinya tegas menjadi bergetar, kecuali. Hua Zizu mengangguk sedikit dan berbicara lagi, dari apa yang ku ketahui tentangmu, penguasa wilayah Wei, kau tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu, atau membiarkan hal seperti itu terjadi. Tetapi faktanya, pil bintang Qi memang hilang. Dalam hal ini, masalahnya mungkin terletak pada orang yang bertanggung jawab atas persembahan tersebut. Ekspresi Wei Tianxiao berubah masam, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda, Tuan Pavilion. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Siapapun yang bertanggung jawab tidak akan lolos dari hukuman. Tidak perlu. Tatapan Hua Zizu beralih acuh tak acuh ke seorang pemuda yang berdiri di belakang Wei Tianxiao yang terus menundukkan kepala, kamu tampak sangat takut. Meskipun hanya sekilas pandang, itu menghantam pemuda itu seperti anak panah dingin yang menembus jantungnya, menjerumuskannya ke dalam jurang es. Kata-kata dingin yang menyusul membuat tubuhnya menjadi kaku. Dia berusaha mati-matian untuk tetap tenang, tetapi Hua Zizu bukanlah sosok biasa. Auranya yang mengintimidasi melampaui apa yang bisa ditahan oleh kemauan keras semata. Aura pemuda itu mulai terurai liar, dan kepanikan yang coba disembunyikannya menjadi benar-benar terungkap seiring runtuhnya energinya. Wei Tianxiao tiba-tiba menoleh, tatapannya tertuju tanpa berkedip pada pemuda di hadapannya. Tidak perlu bertanya atau mengamati dengan saksama, ekspresi di wajah pemuda itu sudah menjelaskan semuanya. Pemuda ini tak lain adalah salah satu pengiring terhormat yang telah melakukan perjalanan pribadi ke kerajaan ilahi penghancur surga bulan lalu. Posisi tersebut bukan sekadar tanda kepercayaan, melainkan kesempatan yang didambakan oleh banyak orang, kesempatan untuk mendekati kerajaan dewa itu sendiri. Yizu. Suara Wei Tianxiao rendah dan berat, dua suku kata itu syarat dengan rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpercayaan yang tak tertahankan, Kamu benar-benar melakukan tindakan yang memalukan seperti itu. Wei Yizu mengangkat kepalanya, bibirnya bergerak seolah ingin protes atau menyangkal, tetapi segera ia mengurungkan niatnya dengan putus asa dan berlutut dengan berat di tanah, ayah, putramu. Putramu sesaat dibutakan oleh godaan, berpikir bahwa sumber daya kerajaan dewa sangat besar dan tidak akan diperiksa dengan cermat, dan karena itu. Aku telah melakukan kesalahan besar. Anak pengkhianat, anak pengkhianat. Secercah harapan terakhir sirna. Rambut Wei Tianxiao berdiri tegak, wajahnya berkedut karena amarah dan penderitaan. Namun sebagai penguasa wilayah pedang menurun, ia memaksa dirinya untuk menekan amarah dan rasa sakit di matanya, lalu berlutut di hadapan Hua Zizu, saya, Wei Tianxiao, telah gagal mendidik putraku dengan baik, sehingga menghasilkan kesalahan besar ini. Dengan rendah hati aku memohon ampun kepada penguasa Paviliun Zizu. Pil bintang Qi yang hilang akan dipulihkan 10 kali lipat dalam waktu 15 hari oleh wilayah pedang bintang menurunku. Adapun putra pengkhianat ini, aku akan menghukumnya dengan berat sesuai peraturan, untuk memberikan penjelasan yang layak kepada penguasa Paviliun dan kerajaan dewa. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menoleh, dan di depan Hua Zizu, ia berkata dengan tegas, segera tangkap pengkhianat ini. Cabut separuh kultivasinya, rebut pedang bintang turunnya, dan penjarakan dia di penjara tanpa cahaya selama 50 tahun tanpa satu langkah pun dia boleh keluar. Atas perintah penguasa wilayah, dua praktisi tua melompat serentak, kekuatan luar biasa mereka langsung menekan Wei Yizu. Tampaknya tidak siap menerima hukuman sekeras itu, mata Wei Yizu menjadi kosong, tatapannya hilang dan redup. Tanpa perlawanan sepatah kata pun, ia dihempaskan ke tanah oleh kekuatan yang luar biasa, tanpa mengeluarkan suara protes atau permohonan sedikit pun. Kehilangan pedang bintang sama saja dengan diusir dari inti wilayah pedang bintang menurun. Kehilangan setengah kultivasinya akan membuatnya jatuh dari puncak kejayaan menjadi debu dan abu, mungkin tidak akan pernah pulih di kehidupan ini, dan jalan pedangnya suram dan tidak pasti. Hukuman seperti itu membuat semua yang hadir dipenuhi rasa takut dan desahan simpati yang sunyi. Pada saat itu, seorang wanita berjubah hijau tiba-tiba bergegas maju, menerjang Wei Yizu dan memeluknya erat-erat. Tangisan pilunya yang penuh kesedihan menggema di seluruh tempat, tuan wilayah. Pencurian pil bintang Qi bukanlah niat Yizu yang sebenarnya. Akulah yang, setelah puluhan tahun gagal melakukan terobosan, dengan putus asa dan gegabah, mengancam Yizu dengan nyawaku untuk memaksanya mencuri pil bintang Qi yang dipersembahkan kepada kerajaan dewa. Semua kesalahan besar ini berakar dari keserakahan dan paksaan saya. Yizu juga menjadi korban. Segala hukuman dan kesalahan harus ditimpakan kepada saya. Saya memohon kepada penguasa wilayah dan penguasa Paviliun Zizu untuk berpikir jernih dan menunjukkan belas kasihan. Siin. Wei Yizu meraung menenggelamkan suara wanita itu. Pemuda yang tadinya pasrah dan pendiam itu kini meronta dan berteriak putus asa, ayah. Semua yang dia katakan omong kosong. Pencurian pil bintang Qi adalah ideku sendiri, perbuatanku sendiri. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Kebohongannya hanya untuk membebaskanku, ayah, kamu tidak boleh mempercayainya. Aku sendiri yang akan menanggung semua kesalahan, tanpa penyesalan atau keluhan. Tidak, itu tidak benar. Wajah wanita itu berlinang air mata saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik sambil memegang Wei Yizu erat-erat. Itu aku. Itu semua untukku. Kalau tidak, dengan status dan bakat Yizu, mengapa dia mengambil risiko mencuri pil bintang Qi? Diam. Teriakan Wei Yizu hampir merobek tenggorokannya, keluar. Keluar dari sini. Di depan senior dari kerajaan dewa, kau tidak berhak mengucapkan omong kosong. Keluar. Wanita berjubah hijau ini adalah kekasih Wei Yizu, ikatan mereka terkenal di seluruh wilayah pedang bintang menurun.
Saat ini, semua orang yang hadir memiliki pemahaman kasar tentang situasi tersebut dan tidak dapat menahan perasaan campur aduk antara simpati dan kesedihan. Jika Wei Yizu bertindak semata-mata untuk dirinya sendiri, tidak akan ada alasan untuk mengambil risiko mencuri pil bintang Qi. Di antara rekan-rekannya, bakatnya luar biasa, dan sebagai putra penguasa wilayah, ia berhak menerima pil bintang Qi sebagai hadiah. Namun, setiap pil harus dimurnikan secara pribadi di tempat dan tidak pernah dapat ditransfer ke orang lain. Bakat kultivasi pedang Xi Yin tergolong biasa saja jika dibandingkan, dan dia sudah lama tidak mengalami terobosan. Jarak antara dirinya dan Wei Yizu semakin melebar. Jika ini terus berlanjut, posisinya akan semakin genting, dan keseimbangan di antara mereka akan hancur. Ketika Wei Yizu akhirnya naik ke peringkat tinggi, ia mungkin menggantikan ayahnya sebagai penguasa wilayah, dan dia tidak akan berhak menjadi istri sahnya. Untuk sekadar mengimbangi Wei Yizu, dia telah memaksakan kultivasinya hingga ke ambang kematian. Namun setelah bertahun-tahun, baik kekuatannya dalam jalan mendalam maupun jalur pedangnya tidak mengalami kemajuan sedikitpun, yang menyebabkan kecemasan dan rasa sakit yang semakin meningkat. Dan bagi Wei Yizu, ini juga merupakan siksaan. Mungkin karena alasan inilah Wei Yizu mengambil risiko yang begitu nekat, berharap dapat menggunakan pil bintang Qi untuk membantunya melepaskan diri dari penjara mentalnya dan memungkinkannya untuk tinggal bersamanya dengan tenang. Sepanjang waktu itu, Hua Zizu menyaksikan dengan dingin dan diam, tanpa terpengaruh dan tanpa sepatah kata pun. Berbagai urusan dunia tidak lagi membangkitkan riak sekecil apapun di matanya. Seberkas cahaya putih memancar dari tubuh Wei Tianxiao. Energi pedang melonjak saat dia dengan paksa mendorong Xi Yin ke samping. Yizu, apapun alasannya, kesalahan tetaplah kesalahan. Ini menyangkut martabat kerajaan dewa dan tidak mengenal ampun. Jangan salahkan ayahmu karena bersikap kejam. Jeritan putus asa Xi Yin terdengar sangat tragis. Wei Tianxiao mengangkat telapak tangannya, memanggil energi pedang untuk melaksanakan hukuman itu secara pribadi. Dentang. Dentingan pedang tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya pedang tipis perlahan turun dari langit, seketika menghapus aura pedang di antara jari-jari Wei Tianxiao. Ekspresi Wei Tianxiao berubah tiba-tiba. Bahkan Hua Zizu, yang selama ini acuh tak acuh, tiba-tiba menoleh dan dengan cepat membungkuk hormat. Zizu dengan hormat menyambut Yang Mulia Putri Ilahi. Niat pedang yang masih membara membuat Wei Tianxiao tertegun untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Putri Ilahi dari Hua Zizu sangat mengejutkannya hingga ia hampir kehilangan jiwanya. Sebelum ia sempat mendongak, ia buru-buru berbalik dan berlutut. Saya, Wei Tianxiao, penguasa wilayah bintang menurun, dengan rendah hati menyambut kedatangan Putri Ilahi penghancur surga. Di belakangnya, para praktisi bintang menurun tampak kebingungan atau berlutut kaku, pikiran mereka linglung seolah sedang bermimpi. Paman Zizu, suara merdu Hua Caili terdengar dari balik lapisan awan tipis, meskipun wilayah pedang penurun bintang memang bersalah, kesalahan mereka ringan dan dilandasi perasaan yang mendalam. Kami dari kerajaan ilahi penghancur surga seharusnya memiliki kelapangan hati sebagai sebuah kerajaan dewa. Untuk kali ini, mereka tidak perlu dijatuhi hukuman, asalkan hal seperti ini tidak terulang lagi. Wei Tianxiao yang masih membungkuk dengan kepala tertunduk merasa napasnya tersengal-sengal, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Hua Zizu ragu-ragu sejenak, lalu dengan hormat menurut, karena ini adalah perintah yang mulia, saya akan mematuhinya. Dia mengalihkan pandangannya dengan tajam, Tuan Wilayah Wei, hari ini Anda benar-benar telah menerima berkah dari surga. Tidakkah seharusnya Anda menyampaikan rasa terima kasih Anda kepada Yang Mulia Putri Ilahi? Wei Tianxiao mengulurkan tangan, meraih Wei Yizu dan menariknya ke sisinya. Ia menekan kepala putranya dengan berat ke tanah, lalu bersujud, air mata mengalir saat ia berseru, Yang Mulia, kemurahan hatimu adalah anugerah yang sangat besar. Aku dan putraku selamanya berterima kasih, selamanya berhutang budi. Di balik awan tipis, sosok Hua Caili telah menghilang. Bersandar pada Yun Ce, dia memiringkan matanya untuk melihat profilnya dan tersenyum lembut, suamiku, apakah aku telah melakukan perbuatan baik? Tentu saja kamu melakukannya. Mata Yun Ce melembut saat dia menjawab pelan, baru saja, kamu menyelamatkan sepasang kekasih. Jika tidak, sisa hidup mereka akan ditakdirkan untuk sengsara. Mereka mungkin akan menjadi orang buangan keluarga mereka, atau lebih buruk lagi, penjahat, dan tidak akan pernah bersama lagi. Alis Hua Caili melengkung karena senang, tetapi kemudian ia sedikit mengerutkannya karena bingung. Itu hanya pil bintang Qi biasa, namun Tuan Pavilion Zizu datang sendiri untuk menuduh mereka dan mengancam hukuman yang begitu mengerikan. Rasanya, terlalu keras dan tidak adil bagi para praktisi wilayah pedang bintang menurun. Yun Ce tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Hah! Hua Caili berkedip, lalu mengguncang lengan Yun Ce dengan kuat, suaranya manis, suami tidak membelaiku. Jadi, apakah itu berarti aku melakukan kesalahan? Sama sekali tidak. Yun Ce berkata, sekarang, apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan pernah salah. Namun Hua Caili tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia merenung. Sekarang, giliran saya. Yun Ce mengangkat tangannya, menyingkirkan awan gelap yang berputar di depannya, dan perlahan turun bersama Hua Caili, karena sekarang kau adalah putri ilahi penghancur surga. Di kerajaan dewa, kau dapat bertindak sesuai keinginan dan penilaianmu sendiri. Tetapi jika kamu menjadi penguasa kerajaan penghancur surga di masa depan, berdiri di atas posisi ayahmu, apa yang kau lakukan barusan akan benar-benar dilarang. Hua Caili terdiam sejenak, berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi kebingungan di matanya tidak hilang. Mengapa? Orang itu hanya mencuri pil bintang Qi, dan itu untuk seseorang yang dia sayangi. Seharusnya itu bukan kejahatan yang begitu serius.
Ayah sangat lembut dan menghargai kesetiaan di atas segalanya. Jika dia ada di sini, dia pasti akan memaafkan. Ayahmu tidak akan melakukannya. Yun Ce menghancurkan fantasi murni dan polos gadis itu dengan kata-kata yang paling blak-blakan. Jangankan ayahmu, bahkan Tuan Paviliun Hua Zizu pun bisa memaafkan hanya dengan beberapa kata. Itu akan menjadi perbuatan baik dan mendapatkan rasa terima kasih yang besar dari wilayah pedang bintang menurun. Tapi dia tidak pernah memberikan kelonggaran dari awal hingga akhir. Dia menatap Hua Caili dan tersenyum santai, karena bagi seorang dewa di tingkatan tertinggi, kata, kelonggaran, tidak boleh diucapkan sembarangan. Itu hanya dapat diberikan dalam keadaan yang paling tidak dapat dihindari. Terlalu banyak kelonggaran akan merusak martabat tertinggi yang telah terakumulasi selama jutaan tahun. Kesalahan yang dilakukan Wei Yizu tampak sepele bagi kita, tetapi dalam skala yang lebih besar, itu melukai martabat kerajaan dewa. Jika mudah dimaafkan, bekas luka ini akan tetap ada selamanya, mengingatkan generasi mendatang bahwa meskipun mereka menantang martabat kerajaan ilahi, mereka mungkin tidak harus membayar harga yang mahal. Gadis itu mendengarkan dengan tenang dan perlahan-lahan tenggelam dalam pikiran yang dalam, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit nada melankolis, Bibi juga mengatakan bahwa jika aku menjadi dewa di masa depan, aku tidak bisa bertindak hanya berdasarkan keinginanku sendiri, tetapi harus selalu mengutamakan kerajaan dewa dalam segala hal. Ini benar-benar sulit. Hahaha. Yun Ce tertawa, lalu berkata dengan santai, gelar, yang mulia dewa, mewakili posisi dan nama tertinggi di antara semua makhluk hidup di dunia. Banyak yang bahkan tidak berani memimpikannya. Tapi ya, memang sulit. Ketika kau menjadi dewa penghancur surga, pemandangan yang baru saja kau saksikan hanyalah setitik debu dibandingkan dengan banyak kesulitan yang akan kau hadapi. Lalu, apa hal tersulitnya? Hua Caili bertanya dengan penasaran. Yun Ce menatap ke depan, terdiam sejenak, lalu perlahan mengucapkan dua kata, sebuah pilihan. Pilihan. Hua Caili mengulangi dengan lembut, lalu mengangguk setuju, pilihan pasti akan sulit, tetapi selama hati teguh dan tak tergoyahkan, pilihan itu juga bisa menjadi mudah. Dengan bisikan lembut, dia berbalik dengan anggun dan memeluk Yun Ce dari belakang, lengannya yang indah melingkari lehernya dengan erat, seluruh tubuhnya menempel ringan dan mesra di punggungnya, sama seperti aku dan suamiku, pernah dipisahkan oleh begitu banyak rintangan besar, namun pilihan kami tidak pernah goyah sedetik pun. Karena itu, kakak Yun akhirnya menjadi suamiku yang akan selalu menjadi milikku selamanya, hihi. Yun Ce mengangkat tangannya dan dengan lembut menggenggam tangan lembut Hua Caili yang menggaruk dadanya. Hati dan mata Hua Caili dipenuhi olehnya. Jiwanya yang terlalu jernih dan murni masih mengandung terlalu banyak kepolosan yang belum pudar. Dia tidak bisa melihat terlalu jelas atau terlalu dalam. Yun Ce tentu tahu bahwa orang yang benar-benar menderita karena rasa sakit akibat membuat pilihan yang berat adalah Hua Fusen. Mengingat kembali mantan dewa penghancur surga yang pernah menghadapi pilihan menyakitkan antara warisan dan kasih sayang antara ayah dan anak. Pada akhirnya, dia memilih yang pertama, dengan mengorbankan hubungan yang sepenuhnya terputus dengan putranya. Kini, Hua Fusen telah menjadi dewa selama 10.000 tahun. Dia tentu memahami rasa ketidakberdayaan dan pilihan menyakitkan yang dialami ayahnya kala itu. Meski demikian, dia tidak pernah benar-benar memaafkan, dan hingga hari ini hanya menyebutnya dengan dingin sebagai mantan penguasa. Adapun Yun Ce sendiri. Ketika ia menyandang gelar Kaisar Yun, keselamatan tanah airnya lebih penting daripada semua keinginan pribadi. Tidak peduli rasa sakit, rasa bersalah, atau dosa yang tak terampuni, pilihannya hanya bisa satu arah. Hua Caili kini sama sekali tidak mampu menjadi dewa yang berkualifikasi. Tetapi, dialah dewa yang paling dia butuhkan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu pilihan yang lebih sulit lagi. Yun Ce tersenyum tipis, seolah-olah itu adalah percakapan main-main antara suami dan istri, jika suatu hari nanti aku menjadi penjahat yang tak terampuni, bahkan mengancam seluruh kerajaan ilahi penghancur surga, dan kamu hanya bisa menyelamatkan kerajaan ilahi penghancur surga dengan membunuhku, jika tidak, fondasi kerajaan ilahi penghancur surga yang telah berusia jutaan tahun akan hancur, apa yang akan kau pilih? Awalnya dia mengira pertanyaan itu akan mengundang dengusan manja atau omelan bercanda dari Hua Caili, namun tak disangka, gadis di belakangnya bahkan tidak berpikir sejenak sebelum langsung menjawab, aku tidak peduli. Yang kuinginkan hanyalah suamiku. Lagi pula, suamiku adalah orang terbaik di seluruh dunia. Bahkan jika seluruh tanah suci berubah menjadi orang-orang jahat, suamiku tetap tidak mungkin berubah hati dan melakukan kejahatan selamanya. Wajahnya yang selembut giok menempel di leher Yun Ce, dan dia tersenyum sambil berbisik di telinganya, jika suamiku benar-benar ingin menjadi orang jahat, maka tentu saja. Aku harus menjadi lebih jahat darinya agar aku bisa menemaninya di setiap kehidupan, menjadi suami istri dalam keharmonisan yang sempurna. Yun Ce. Dia tidak memberikan jawaban langsung, namun setiap kata-katanya menusuk dalam-dalam ke jiwa Yun Ce. Dalam hidup dan dunia ini, tubuh dan jiwa ini, hidup di sisimu, mati di sisimu, tidak akan pernah mengkhianatimu. Jadi, sumpah ringan yang dia ucapkan hari itu di hutan bambu, selalu diingatnya dengan sangat jelas. Setelah sesaat teralihkan perhatiannya, Yun Ce melanjutkan, lalu bagaimana jika suatu hari nanti aku tiba-tiba meninggal karena kecelakaan, aduh. Sakit. Barulah kemudian Hua Caili melepaskan gigitannya, menundukkan pandangannya ke bekas gigitan yang dalam di lehernya. Ia menggembungkan pipinya dengan pura-pura marah dan memarahinya, berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu suamiku, kamu harus aman dan sehat seumur hidup. Tidak boleh ada kemalangan sama sekali. Sama sekali tidak. Dan kamu bahkan tidak boleh mengucapkan kata-kata itu. Dia tampak benar-benar marah.
Gigitannya cukup keras, menyebabkan Yun Ce menarik napas tajam. Dia buru-buru memohon, "Ya, iya. Aku hanya berbicara seandainya. Bahkan hal-hal seandainya pun tidak diperbolehkan." "Baiklah, baiklah. Itu omong kosong suamimu yang bodoh, berbicara tanpa berpikir. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." "Itu lebih baik." Teguran Hua Caili berubah menjadi senyuman. Ia bersandar penuh kasih sayang padanya, suaranya malas namun tegas saat berbisik, "Kita memiliki kerajaan dewa di belakang kita, dilindungi oleh dua ayah terbaik di dunia. Bibi juga berharap, mimpi kita selaras dengan surga, dan cinta kita tidak pernah layu diterpa waktu. Kami sudah beruntung. Bertemu suami saya di kehidupan ini adalah anugerah surga yang diberikan hanya setelah tak terhitung banyaknya kehidupan yang ditentukan oleh takdir." Matanya berkaca-kaca, suaranya yang lembut bagaikan kabut halus. "Dulu, tahun demi tahun, aku menderita sakit hati, tersiksa oleh kasih sayang seorang ayah dan berdoa untuk hidup. Tetapi setelah bertemu suamiku, aku menyadari bahwa setiap momen singkat di dunia ini adalah surga yang belum pernah terlukiskan bahkan dalam mimpi terindah sekalipun. Jadi, di tahun-tahun mendatang, aku akan melindungi diriku sendiri, melindungi suamiku, selamanya mencintai hatinya, selamanya berada di sisinya, dan tidak pernah mengkhianati pertemuan ini dalam hidup ini, tidak pernah menyia-nyiakan satu pagi atau malam pun." Sambil berbicara pelan, ia melirik bekas gigitan yang masih ada, bibirnya bergerak sedikit, dan lidah merah mudanya dengan lembut menyentuhnya, meninggalkan jejak kelembapan yang berkilauan dalam kehangatan yang singkat. "Jika suamiku masih merasakan sakit, aku akan menebusnya." Batuk, batuk, batuk. Suara batuk yang sengaja dibesar-besarkan terdengar dari dekat, mengejutkan Hua Caili sehingga ia segera turun dari punggung Yun Ce. Karena suara itu bukan suara orang biasa, itu jelas sekali. Meng Kongchan, yang telah pergi tetapi sekarang kembali. Sesosok bayangan muncul di depan, menampakkan sosok Meng Kongchan. Ia tampak tenang dan terkendali, matanya memancarkan aura yang mengesankan, meskipun sudut bibirnya sedikit tersenyum tipis, yang agak tidak perlu. "Paman Meng. Ah, ayah, apakah ayah baik-baik saja?" Wajah Hua Caili memerah, ia menundukkan kepalanya yang lembut dalam-dalam, sesaat kehilangan kata-kata, tangannya ragu-ragu di mana harus diletakkan. Yun Ce juga tampak terkejut dan segera merapikan pakaiannya, lalu membungkuk dengan hormat, "Senior, ada apa Anda datang kemari? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Wajah Meng Kongchan tersenyum, "Memang ada perubahan, tetapi saya tidak akan menyebutnya sebagai kemalangan." Melihat ekspresi Meng Kongchan, Yun Ce mengangguk mengerti dan ikut tersenyum, "Sepertinya perjalanan Anda menuju Shenluo kali ini berjalan cukup lancar." "Sangat lancar." Meng Kongchan tertawa, "Sangat lancar sampai-sampai agak tak terduga. Tapi kalau dipikir-pikir, semuanya masuk akal. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat bingung, benar-benar berarti tak seorang pun bisa lolos darinya." Mata Yun Ce berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Mungkinkah kemarahan Dewa Juelwo telah mereda dan dia bersedia menyelesaikan dendam ini serta mengakhiri perselisihan di masa lalu?" "Ya." Meng Kongchan mengangguk berat, senyum yang lebih lebar terpancar di matanya, kemarahannya tentu saja tidak mudah diredakan. "Tetapi dia menuntut agar kau datang sendiri ke Shenluo dalam 2 bulan untuk menyampaikan permintaan maafmu. Yuaner, apakah kau bersedia?" Yun Ce sempat terkejut, lalu sangat gembira, dan segera setuju, "Tentu saja aku bersedia." Tatapan marah Dewa Juelwo masih segar dalam ingatanku, dan sekarang dia bersedia secara pribadi membuka jalan keluar seperti ini. Dia benar-benar pantas menjadi dewa nomor 1 di kerajaan dewa. Kemurahan hati seperti itu membuatku sangat kagum dan menghormatinya. Meng Kongchan tersenyum tipis dan menghela napas, dia memang mengatakan satu hal dengan benar, kita meremehkannya, dan kita meremehkan ikatan di antara kita. Saat itu, seharusnya kita jujur sejak awal dan menghadapi ini bersama-sama. Dengan begitu, banyak masalah selanjutnya bisa dihindari, dan kalian berdua tidak akan terpisah selama 3 tahun penuh. "Tidak." Yun Ce berkata dengan tegas, "Saya tidak setuju dengan itu." "Oh." Ekspresi Yun Ce menjadi serius, "Justru karena kita terlalu peduli, karena kita terlalu menghargainya, setiap langkah dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan. Bahkan kalian berdua, Dewa Agung di era ini, masih begitu gelisah karenanya, ini hanya menunjukkan betapa berharganya ikatan ini sebenarnya. Yang mulia Dewa Juelwo bukanlah sosok biasa. Ketika amarahnya sedikit mereda, dia pasti akan menyadari hal ini, itulah sebabnya dia secara bertahap melepaskan rasa malu dan amarahnya, yang berujung pada hasil hari ini. Sebaliknya, jika kita jujur sejak awal, saya khawatir." Meng Kongchan sedikit menyipitkan matanya, lalu mengangguk sambil tersenyum, "Itu masuk akal. Yuaner, kamu baru berusia 120 tahun, namun wawasanmu saat ini sungguh mengesankan. Ayahmu sangat tersentuh. Sepertinya ketika kau pergi untuk meminta maaf dalam 2 bulan, aku tidak perlu khawatir sama sekali." Wajah Yun Ce tampak tegas, "Senior, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi sendirian, menunjukkan ketulusan sepenuhnya, berharap dapat meredakan semua amarah Yang Mulia Dian Loho yang tersisa. Jika beliau ingin menghukum saya akan menerimanya tanpa perlawanan." Hahaha. Tiba-tiba, Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju menepuk bahu Yun Ce, matanya dipenuhi kehangatan dan kebanggaan seorang ayah. "Dengan temperamen Yang Mulia Dian Loho, jika beliau memintamu datang secara pribadi, tentu saja bukan untuk meminta maaf secara langsung. Adapun hukuman, itu sama sekali tidak mungkin." Wajah Yun Ce menunjukkan kebingungan. "Dia sangat menghormatimu, begitu tingginya sehingga, sebagai dewa yang bermartabat, dia benar-benar berteriak, 'Aku kagum,' kepada seorang junior. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa." Hahaha.
Dengan tawar yang, sosok Meng Kongqan menghilang ke langit, meninggalkan suara ilahi samar yang sampai ke telinga mereka. Aku akan pergi dan memberitahu Dewa Huasin tentang hasil hari ini, lalu kembali ke penenun mimpi. Kalian berdua tidak perlu mengantarku. Pasangan pengantin baru harus menikmati waktu bersama, bebas dari kekhawatiran duniawi. Saat suara ilahi itu memudar, sosok Meng Kongqan ditelan oleh pancaran pedang yang menyelimuti langit kerajaan ilahi penghancur surga. Namun tak seorang pun menyadari bahwa pada saat ia tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi, cahaya gelap dan misterius sedalam 1000 lapisan malam terpancar di pupil mata Yun Ce dan Meng Kongqan secara bersamaan. Tepat pada saat ini, untaian terakhir benang jiwa iblis nirvana di dalam lautan jiwa Yun Ce lenyap tanpa suara dan kembali menjadi ketiadaan. Dengan demikian, 8/10 jiwa iblis nirvana yang secara paksa ditanamkan ke dalam lautan jiwa Yun Ce oleh Ciwu Yao hancur total dan selamanya, tanpa meninggalkan jejak, dan sepenuhnya memadamkan tekad Yun Ce sebelumnya untuk mengembalikannya secara utuh. Pada saat itu, Li Su berbicara dengan sangat jelas, jadi, alasan kamu meminta Hua Caili membawamu berkeliling di luar kerajaan dewa selama ini, itu agar kamu bisa bertemu Meng Kongqan sebelum dia memasuki kerajaan ilahi penghancur surga. Tepat. Kembalinya Meng Kongqan ke kerajaan ilahi penghancur surga membuktikan bahwa petunjuk kedua telah berhasil, dan barusan dia berhasil memberikan petunjuk terakhir. Hatinya terasa jauh lebih ringan sekarang. Petunjuk terakhir ini harus diberikan sebelum dia bertemu Hua Fusen. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Kerajaan ilahi penghancur surga, Paviliun Pedang Yixin. Benar sekali. Dua kata pendek itu bergetar dengan getaran yang luar biasa jelas. Tubuh ilahi Hua Fusen condong ke depan, sangat terharu, bahkan niat pedang di sekitarnya pun berfluktuasi secara signifikan. Reaksi seperti itu dari Hua Fusen sudah sepenuhnya bisa diduga. Meng Kongqan tersenyum tipis dan mengulurkan telapak tangannya, dan sarung pedang yang rusak yang diberikan Dian Lohou kepadanya melayang dan mendarat di depan Hua Fusen. Dia mengundangmu untuk bertemu berduaan di wilayah ke-33 lautan berkabut dalam 2 bulan. Tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut. Kata-kata, wilayah 33 lautan berkabut, saja sudah cukup bagi Hua Fusen untuk memahami semuanya. Hua Fusen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menatapnya lama sebelum menghela napas penuh kerinduan. Aku ingat ketika pertama kali bertemu Dian Tua, kami tidak saling menerima dan bertarung sengit. Dalam pertempuran itu, aku menghancurkan mahkota rambutnya, dan dia mematahkan sarung pedangku. Dia tunduk padaku, dan aku padanya. Sungguh, itu adalah kasus tanpa pertarungan, tanpa perkenalan. Meng Kongqan tersenyum, cara tercepat untuk membuatnya tunduk adalah dengan memukulinya. Itu tidak pernah berubah. Hua Fusen menggenggam erat sarung pedang yang patah dan tersenyum tipis, baiklah. 2 bulan lagi, aku akan pergi dan bertarung habis-habisan dengan Dian Tua. Saudara Meng, maukah kau datang menonton? Meng Kongqan sedikit mengangkat alisnya, aku ingin sekali, tetapi ini adalah pertarungan untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Tidak ada tempat untuk orang ketiga. Hentikan kesopanan palsu ini. Hahaha. Hua Fusen tertawa terbahak-bahak, sebuah kegembiraan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pada saat ini, suara abadi yang jernih dan dingin membawa niat pedang menembus udara. Jika ini dapat menyelesaikan dendam, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi pertempuran antara dewa bukanlah perkara biasa. Meskipun ini adalah lautan berkabut, wilayah 33 hanyalah wilayah dangkal yang kalian berdua ciptakan di masa muda kalian. Begitu kekuatan dewa sejati bergejolak, ia dapat dengan mudah keluar dari lautan berkabut dan terdeteksi oleh tanah suci. Meng Kongqan segera berbalik dan tersenyum riang, Qin Ying, yakinlah, pertarungan mereka tidak akan kehilangan keseruan maupun intensitasnya. Hua Qinying tidak menjawab. Bahkan aura pedangnya pun perlahan memudar. Meng Kongqan menarik pandangannya yang menyelidik tanpa perubahan ekspresi, lalu berbalik dengan tenang. Matanya melirik ke ikat pinggang di pinggang Hua Fusen, Ikat pinggang yang terbuat dari sutra mewah. Kapan Anda, Yang Mulia Hua Xin, mengembangkan selera yang begitu halus? Dan gaya ini, mengapa terlihat begitu familiar? Hua Fusen langsung menegakkan tubuhnya, kedua tangannya terlipat di belakang punggung, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini ditenun oleh Cai Li dengan tangannya sendiri. Dia bersikeras agar aku selalu memakainya. Karena itu keinginan gadis itu, aku dengan enggan menurutinya. Anakmu juga punya satu, mungkin ditenun oleh Cai Li dari bahan yang tersisa. Itu sungguh suatu kebaikan bagi anak itu. Meng Kongqan tidak membongkarnya. Ia dengan santai melangkah maju, dan batu suara Brahma di pinggangnya segera berbenturan, melepaskan gelombang melodi Brahma yang menenangkan, berbicara tentang kasih sayang anak-anak, Yuaner adalah yang paling perhatian. Setiap kali suara batu Brahma memasuki telinga, ia menenangkan jiwa dan menyenangkan hati, membuat seseorang merasa Yuaner selalu berada di sisinya. Hua Fusen melirik dengan jijik ke arah batu suara Brahma di pinggang Meng Kongqan, itu hanya 3 batu yang rusak. Ikat pinggang ini mungkin terlihat kasar, tetapi setiap helai benangnya dipenuhi dengan niat tulus Cai Li. Setiap helainya mengandung pemikiran, setiap incinya mengandung hati. Bagaimana mungkin itu dibandingkan dengan 3 batu yang tidak berharga itu? Sepertinya Yang Mulia Dewa Hua Xin yang telah lama tinggal di menara tingginya dan mengabaikan dunia fana, tidak menyadari betapa sulitnya mengumpulkan batu suara Brahma 3 warna ini. Beban niat adalah satu hal, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang tepat yang dirasakan dengan ketulusan sejati. Bahkan jika Anda menenun 800 ikat pinggang lagi, itu tidak akan sebanding. Cek, kalau begitu kenapa kau tidak memanggilnya, Ayah Dewa, saja? Hua Fusen. Setelah kau selesai bertarung dengan Dian Tua, aku akan mengatur pertandingan denganmu sendiri.
Di luar paviliun pedang, Yun Che dan Hua Caili, yang baru saja kembali dengan tergesa-gesa, terhenti langkahnya oleh keributan yang mengerikan, saling bertukar pandang. Kedua ayah. Sepertinya sedang bertengkar, kata Hua Caili dengan malu-malu. Yun Che mengusap dahinya, jika mereka sedang ingin bertengkar, itu berarti suasana hati mereka mungkin sedang bagus. Sebaiknya kita tidak ikut campur untuk saat ini dan tidak mengganggu mereka. Keduanya segera pergi dengan tenang, meninggalkan kedua Dewa Agung itu untuk mulai mengungkapkan rahasia satu sama lain dan bahkan mengungkit dendam lama tanpa sedikit pun rasa bermartabat.